Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Utami Setiawati, Humas Universitas Diponegoro. Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, termasuk mempengaruhi pola kerja kami, insan public relation di Universitas Diponegoro. Walau kami menghadapi tantangan besar di masa pandemi ini, kami tetap berusaha mengukir prestasi. Inilah salah satu prestasi kami sebagai bentuk pengakuan atas jerih payah kami. Pada acara puncak kelima PR Indonesia Award 2020 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia pada April 2020, majalah Gema Universitas Diponegoro meraih Bronze Award untuk subkategori media cetak. Apa yang telah kami raih sejauh ini bukan untuk melinakan kami, sebaliknya menjadi pemicu semangat kami untuk lebih baik di masa mendatang. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Jateng Pos TV. Pada kesempatan ini segmen ngobrol santai Jateng Pos TV, kita akan berbincang-bincang tentang dunia kehumasan. Apa sih dunia kehumasan itu? Apa tugasnya? Dan lain-lainnya. Nah, untuk membahas masalah kehumasan ini, pada kesempatan ini di studio Jateng Pos TV, kita kedatangan bintang tamu kita. Beliau adalah Ibu Utami Setiawati, SS MI MKom. Beliau adalah Kasubag TU, UPT Humas dan Media Kampus Undip atau Universitas Diponegoro Semarang. Nah, pada kesempatan ngobrol kita kali ini kita sangat beruntung pemirsa. Beliau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita tentang dunia kehumasan dan dunia humas di kampus Undip. Kita ketemu langsung sama pakarnya, sama ahlinya, sama praktisinya. Sebetulnya seperti apa beliau menjalankan fungsi humas di kampus Undip, kampus yang sangat cukup besar ya, sehingga membutuhkan seorang humas. Ibu Tami ya, kami ingin bertanya-tanya ngobrol tentang dunia kehumasan secara umum dan mungkin nanti juga humas di Undip ya. Dunia kehumasan itu apa Ibu sebetulnya, sehingga kok kampus Undip butuh humas, divisi humas, atau mungkin perusahaan-perusahaan kebanyakan menggunakan humas. Humas itu apa, fungsinya apa sebetulnya? Oke, baik, terima kasih. Secara umum bahwa hubungan masyarakat atau humas adalah bidang berkaitan dengan bidang komunikasi yang menjadi posisi strategis, corong dari institusi, bisa itu institusi pemerintah maupun swasta, untuk memberikan informasi ke publik, untuk mempromosikan apa yang dimiliki perusahaan atau badan publik yang dimiliki, supaya masyarakat tahu dan membangun hubungan baik, juga mutual understanding, timbal baik yang baik antara perusahaan ataupun institusi ataupun badan hukum maupun perguruan tinggi untuk berkomunikasi dengan publik atau masyarakat sekitar. Secara substansi fungsinya intinya humas itu bagaimana menjalin atau mengukur komunikasi hubungan. Betul, ya, antara lembaga dengan masyarakat. Benar, jembatan komunikasi. Menjembatani ya, ya, sekaligus mungkin mengemas bagaimana menggunakan bahasa yang baik kepada masyarakat supaya bisa diterima ya. Betul. Itu secara eksternal. Lalu fungsi humas secara internal mungkin juga kan, misalnya kayak kampus Undip itu kan ada mahasiswa, ada akademika, ada dosen, kemudian ada alumni. Gimana menjalankan peran fungsi humas ke dalam itu? Oke, baik. Salah satu fungsi dari humas adalah menjalankan komunikasi publik. Komunikasi publik itu ada internal dan eksternal. Di dalam internal sendiri kita menjalin komunikasi dalam bentuk mungkin bisa personal, bisa juga dalam bentuk ini Pak, kita punya yang namanya bulletin dan weekly. Artinya bahwa semua internal itu, biasa mahasiswa, dosen ataupun tenaga kependidikan, tahu apa sih visi misinya Undip, apa sih berita yang ada di Undip, apa sih informasi yang wajib mereka ketahui, itu kita rangkum dalam buletin dan news, weekly news. Jadi di situ adik-adik mahasiswa meskipun sekarang daring, mereka bisa update tuh informasi-informasi apa sih, kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah yang Undip melalui media apa itu? Media online.
Sosmednya Iya, Undip ya? sosmednya Undip. Apa namanya? Oke, Undip, jadi Undip Weekly itu kita post di webnya Undip. Oh, di web. Yes, Undip ACID. Jadi di situ semua meskipun adik-adik itu daring tidak bertatap muka, tapi mereka tahu nih perkembangan Undip. Undip itu sudah hafal aja. Jadi selama pandemi itu kegiatannya apa saja sih? Jadi internal sudah tahu. Adapun untuk komunikasi eksternalnya, kita juga buat majalah Gema Undip. Gema Undip ya, dalam bentuk majalah cetak, dalam bentuk cetak yang kita bagikan ke sesama teman-teman perguruan tinggi dan juga siapapun yang bisa yang ingin itu bisa kita ini juga artinya ada di websitenya Undip juga. Terutama pada masa pandemi ini ya, maka peran komunikasi melalui media, terutama sosial media itu menjadi kebutuhan yang wajib harus ya, karena kan tidak lagi tatap muka ya. Jadi ada web. Ada, kita mengelola websitenya dan media sosial lainnya seperti IG, Twitter. IG-nya apa? IG-nya Undip Official. Twitternya? Undip Official juga. Undip Official juga kita ya. memang pakai official. Oke, sehingga itu menjadi jembatan untuk komunikasi terutama pada masa pandemi ini ya. Itu wajib, tidak bisa tidak. Pak. Dan itu ranahnya ada di Humas ya. Humas, iya. Yang Jadi bertanggung konten jawab. ada di Humas. Betul. Oke, Mbak Utami, kebanyakan orang selama ini memahami fungsi Humas itu hanya hubungan Humas dengan media biasanya ya, dengan media cetak, radio, televisi gitu. Padahal sesungguhnya fungsi Humas itu eksternal ya kepada seluruhnya ya, kemudian internal juga kepada keluarga. Nah, kepada media itu ada bagian saja itu. Di Undip sendiri selama ini yang lebih banyak berfungsi mana itu fungsi Humas itu? Komunikasi dengan media saja, dengan masyarakat, dengan internal? Oke, baik. Yang kita jalankan sekarang adalah kedua-duanya penting, Pak. Komunikasi publik internal penting, komunikasi eksternal juga penting. Makanya kita betul-betul menjalin hubungan baik dengan media. Banyak yang kita lakukan dengan media seperti menjalankan jumpa pers, konferensi pers, kemudian media visit, media gathering dan lain sebagainya. Jadi kita memang benar dengan teman media itu adalah darling ya, atau teman dekat lah bagi kita, karena apapun itu media itu benar-benar membantu kita. Selama ini hubungan dengan media khususnya itu ada kendala nggak? Insya Allah selama ini alhamdulillah berjalan mulus, berjalan baik. Hubungan Undip dengan media massa bagus ya alhamdulillah ya. Bagus dalam arti kepentingan media itu gini, biasanya kalau media butuh statement informasi harus cepat dijawab gitu. Iya. Kalau butuh data-data harus cepat dibantu gitu. Betul. Nah, itu apa namanya yang dibutuhkan oleh teman-teman media. Tapi juga kadang yang kami dengar juga dari sisi teman-teman media itu kadang-kadang sulit ya bisa istilahnya melengkapi informasi dari Humas, apalagi misalnya pada saat dibutuhkan sekali gitu ya. Kebanyakan Humas masih kadang-kadang kalau sifatnya ini isunya agak penting menghindar gitu. Kenapa mesti begitu? Kan harusnya malah justru didekati ya kalau ada masalah. Oke, baik. Lagi Pak, fungsi kami adalah mengelola krisis, mengelola keadaan darurat. Nah, seperti misalnya yang sudah terjadi adalah kebocoran data kemarin, ya. Mungkin memang awalnya mungkin kami ibaratnya informasi yang kita share itu mungkin baru sedikit. Artinya paling kami hanya menjawab masih dalam tahap investigasi. Karena apa kan kasus itu ada, otomatis kita melakukan investigasi dulu Pak. Artinya statement yang kita keluarkan itu sudah sesuatu yang sudah kita teliti dan sesuatu yang sudah ibaratnya memang pimpinan setuju dengan statement yang kita berikan. Jadi kan kita itu untuk kita tim nih Pak. Artinya bahwa Humas itu adalah satu ikut turut serta dalam pemecah solusi, artinya memberikan saran, dan dua juga penasihat ahli, artinya bahwa Humas kasih masukan juga nih. Kalau ada case seperti ini, kita jawab seperti apa nih? Karena apapun itu media pengennya cepat, ya kan Pak? Ya, betul. Ya, update. Ibaratnya mereka sudah tidak bermain dengan jam, tapi bermain dengan detik. Betul. Nah, makanya pertama yang harus kita lakukan adalah kita respon dulu deh. Kita respon dulu. Betul. Setelah kita respon, jangan ada kesan menghindar dulu yang penting. Iya, kita kasih respon dulu lah. Mungkin memang saat ini masih tahap investigasi. Next, sembari investigasi ini dilakukan, mohon menunggu. Setelah ini kita lakukan konferensi pers untuk benar-benar dari pimpinan itu menyampaikan apa yang sedang terjadi. Jadi memang harus begitu, karena gini, jurnalis atau seorang wartawan itu juga manusia. Betul. Ketika dia membutuhkan pertolongan lalu dihindari, itu dia bisa punya persepsi yang negatif kepada lembaga yang Humas ada di situ. Itu justru malah
tidak menguntungkan, maka jangan sampai dihindari, sedapat mungkin direspon dulu. Karena respon apapun itu bisa menjadi news. Bisa menjadi berita, kecuali tidak ada sama sekali, itu dia bisa punya persepsi negatif terhadap itu malahan gitu ya. Jadi saya kira kalau Humas Undip sudah begitu, itu sudah termasuk humas yang dibutuhkan oleh media. Amin. Oke, kemudian selain itu kan humas juga harus menjadi fungsinya sebagai kayak staf ahli ya, kepada staf. Misalnya kayak di kampus Undip, seharusnya humas juga berfungsi sebagai penasihat Pak Rektor, betul nggak? Iya. Dalam hal-hal tertentu Pak Rektor itu butuh Advice. Iya betul. Gimana? Itu bisa dilakukan di Undip? Iya bisa Pak. Artinya untuk setiap seperti contoh lain, contoh yang tadi saya ungkapkan, saat ada case seperti ini biasanya kita nanti dipanggil, kita diskusi rapat terbatas. Kalau ada case seperti apa yang harus kita lakukan? Humas dilibatkan. Oke. Tadi minta jadi tentang bocornya data itu gimana? Kondisi terakhir hasilnya gimana tuh? Alhamdulillah itu data yang diduga ya Pak, diduga bocor itu bukan data, artinya itu adalah seperti dummy aja, data contoh data. Jadi insya bukan Allah data keseluruhan mahasiswa. Bukan. Jadi ya? insya Allah adik-adik mahasiswa itu aman. Iya, jadi karena data itu tuh bukan data yang dikelola resmi Undip, bukan data yang dikelola oleh Undip official. Jadi itu hanya data dummy aja yang waktu itu tuh mau dipakai untuk buat aplikasi tapi nggak jadi. Oh, ya. Gitu. Itu pihak lain atau Undip yang bikin? Waktu itu memang ibaratnya memang ada permohonan untuk bikin aplikasi, cuman kan untuk datanya itu kan datanya random, datanya acak dan datanya tuh bukan data valid. Oke. Jadi tidak ada masalah ya? Tidak, insya Allah tidak ada masalah. Itu waktu bisa bocor gimana itu? Karena mungkin gini aja Pak, artinya kan karena itu mungkin hanya dummy ya, jadi kan bebas ya sebetulnya, itu tidak ada informasi yang harus ditutup-tutupi lah jadi ya. tidak begitu syukur karena kan bukan data yang diprotek, artinya memang bukan data intinya. Data Undip. Sesungguhnya tidak bocor, Insya intinya itu. Ya, ada di mahasiswa Undip tidak perlu khawatir. Oke. Jadi udah clear ya itu. Oke, Mbak Utami, apa namanya? Terutama dalam kondisi pandemi ini ya, kan ada adik mahasiswa full di rumah ya, daring dan segala macam. Bahkan wisuda pun daring ya, gitu kan. KKN juga daring dan segala macam. Beberapa praktisi media atau mungkin ahli media itu mengatakan sebenarnya kondisi pendidikan saat ini kondisi yang terpaksa, tetapi sebetulnya output pendidikannya kurang maksimal gitu ya. Misalnya kuliah di rumah, kemudian ujian juga dari rumah. Ada semacam ini hasil produk pendidikan yang sebetulnya tidak maksimal dan tidak standar. Gimana menurut Undip tuh? Oke, mungkin kalau tentang pendidikan saya bukan pakarnya ya Pak, tapi kalau sesuai dengan pengamatan kami bahwa kami tetap menjalankan Tridharma perguruan tinggi ya Pak, yang tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Artinya situasi pandemi ini tuh semua yang ibaratnya semua mengalami, dan ini memang kendala bagi kita. Yang yang mungkin yang lebih dikembangkan adalah cara penyampaian saja, artinya bagaimana dosen itu menyampaikan mata kuliahnya supaya adik-adik mahasiswa itu ibaratnya bukan teks, ibaratnya iya sekolah di rumah, tapi seolah-olah tuh mereka benar-benar dapat isinya, dapat dari inti dari kuliahnya itu benar-benar seolah-olah mereka berada di kelas dan guru itu dosen itu benar-benar serius memberikan materi. Jadi tidak hanya kasih tugas, tapi tatap muka dan diskusi bareng. Jadi di situ ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi seolah-olah memang dijadikanlah media daring itu seolah-olah mereka memang bersama. Jadi membangun interaksi itu yang mungkin artinya mahasiswa dosen harus sama-sama berjuang bagaimana membangun interaksi. Alur pendidikan itu seperti tatap muka dan hasilnya maksimal. Itu tergantung juga dosen dan mahasiswa juga ya. Oke Mbak Utami, kembali ke tugas humas, terutama di Undip ini tidak mudah menurut saya ya, karena kampus besar, kampus penting, sehingga seringkali banyak berita-berita kurang baik ya, entah itu karena terjadi dari dalam atau mungkin dari luar. Selain tentang kebocoran, itu kan pernah juga misalnya tentang UKT yang ditolak oleh mahasiswa, ada kenaikan UKT tahun 2020 ya. Kemudian sebelumnya juga ada rentetan misalnya oknum dosen itu ya, yang diduga pelecehan itu, dan itu gimana peran humas dalam menghadapi isu seperti itu, Mbak? Oke. Yang pertama tadi mungkin sudah ini ya Pak, kita kasih masukan saran, dan yang kedua adalah kita sebagai teknisi komunikasi nih. Bagaimana kita merangkai kalimat, bagaimana kita bukan ibaratnya tidak artinya bahwa
oke, mungkin memang ada kasus ini, tapi bagaimana seorang humas itu merangkai jadi mungkin oke, memang berita ini tapi sudah ditangani atau sudah ditindaklanjuti dan tidak ada artinya bahwa artinya gini Pak, berita yang kita tulis itu fake berdasarkan fakta ya Pak, artinya memang fakta berdasarkan fakta, cuman bagaimana kita menyampaikan saja, artinya dengan bahasa kita, dengan komunikasi kita, sehingga berita yang mungkin sepertinya beritanya bercondong negatif nih, tapi saat kita mengolahnya dengan berita yang bagus atau dengan bahasa yang bagus, dengan komunikasi yang bagus, insya Allah berita-berita yang mungkin agak miring itu bisa inilah, dengan bahasa komunikasi kita tidak lagi jadi berita buruk, tapi menjadi informasi yang bermanfaat buat masyarakat, yang meluruskan, yang mencerahkan ya. Dan itu selama ini tidak ada kendala, karena kan humas itu sebagian beberapa tempat mungkin ya itu masih dianggap sebagai ban serep ya. Kadang-kadang di organisasi itu hanya sebagai pelengkap organisasi loh, padahal fungsinya penting loh, memberi nasihat kepada pimpinan, kepada rektor kalau di Undip ya. Jadi tidak boleh. Terus kemudian selama ini kadang di dunia humas itu kelemahannya masih ini, di divisi lain koordinasinya kurang bagus gitu ya. Padahal butuh input kan. Oke, terus kemudian mungkin juga problem klasiknya di kualitas SDM-nya sendiri. Selama ini gimana? Di tim humas di Undip gimana di kendala 3 hal itu? Oke, baik. Itulah kenapa kami membangun kolaborasi, Pak. Oke. Nah, jadi kami itu membangun yang namanya Agen Halo Undip. Jadi itu kami punya Agen Halo Undip. Iya, sebetulnya apalagi jadi gini Pak, di masa pandemi ini kan kita harus berinovasi dan berkreativitas nih. Jadi untuk memberikan akses keterbukaan publik, akses informasi, menjalin komunikasi dengan semua unit kita namanya Halo Undip itu. Jadi Halo Undip itu bisa untuk eksternal dan internal. Artinya bahwa untuk terutama adik-adik yang jauh tidak bisa ke Undip, mereka bisa bertanya di undip halo.undip.ac.id. halo.undip.ac.id. Nah, cara kita menjawab adalah dengan berkolaborasi dengan unit-unit itu, Pak. Nah, jadi kita punya namanya Agen Halo Undip. Agen Halo Undip ini adalah para kepala KPU-nya, KPU dari masing-masing unit dan masing-masing fakultas. Ya, jadi kita memang membangun kolaborasi, Pak, karena humas nggak bisa kerja sendiri. Ya, kita berkolaborasi dengan unit lain. Selain itu untuk kolaborasi kita juga dibangun untuk menggelar event-event juga, Pak. Jadi kan humas nggak bisa berdiri sendiri. Humas harus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan unit lainnya. Oke, itulah maka sebetulnya seorang humas bukan jabatan yang panserep ya, harus yang utama itu memilih orangnya pun harus tepat ya Mbak. Kalau memilih orang sekedar diambil namanya dikasih jabatan belum tentu bisa menjalankan peran itu. Kalau kembali kepada fungsi humas yang sesungguhnya fungsi humas ini sebetulnya sangat vital di sebuah lembaga yang menentukan merah hijaunya keluar ya, termasuk mengelola konflik yang ke dalam. Nah itu saya kira Undip lebih tahu kenapa harus milih Mbak Utami ya gitu. Oke, selanjutnya sekalian kita bertanya-tanya karena ketemu Mbak Utami ini cukup eksklusif ya, bisa ketemu langsung. Mungkin adik-adik mahasiswa selama ini pengen tanya, kadang juga takut nggak bisa dan segala macam. Maka mungkin melalui channel kita Jateng Pos YouTube bisa ikut mendengarkan lah langsung dari Humas Undip ini. Oke, soal yang lain bahwa Undip ini kan kalau nggak salah semacam harapan besar dari pihak kampus juga menjadi kampus rakyat kalau nggak salah. Kampus rakyat ini terjemahannya macam-macam mungkin ya, masyarakat tidak tahu kok Undip menjadi kampus rakyat ini gimana terjemahannya, harus seperti apa. Misalnya apakah Undip harus mempunyai produk-produk penelitian yang memang dibutuhkan rakyat misalnya, apa memang begitu dan apa yang sudah dilakukan misalnya, atau mungkin Undip ini sebagai kampus rakyat itu adalah kampus yang mungkin biayanya nggak mahal gitu ya, yang pasti murah, atau gimana nih Mbak? Oke, kenapa kampus rakyat? Bahwa memang kami memang ibaratnya membuat bahwa kampus ini adalah rumah kedua bagi mahasiswa. Artinya bisa untuk biaya pendidikan memang bisa dicek, mungkin dari universitas lainnya Undip lebih terjangkau lah biaya pendidikannya. Dan kenapa juga untuk rakyat? Karena semua riset-riset yang dihasilkan itu tujuannya adalah untuk kemanfaatan rakyat, Pak. Seperti misalnya contohnya waktu itu ada juga peneliti dari kami dari Undip itu, Prof Denny itu, ini contoh kecil aja, yaitu membuat kalender rock.
Kalender Jadi, rob banjir itu. Iya, jadi di situ jadi dengan kalender rob itu bisa diprediksi nih kapan akan ada rob. Jadi misalnya ada yang punya kerja di daerah Demak dan lain sebagainya yang sering kebanjiran, bisa tahu nih, oh berarti kalau tanggal ini nggak jangan ada kerja soalnya bakal ada rob. Nah itu sangat membantu, itu Pak. sudah bisa disusun dalam bentuk kalender ya. Iya, dalam sudah, 1 tahun. Betul. Nggih, jadi itu yang salah satu Pemerintah membantu. harusnya punya itu. Nah, jadi itu yang salah satu membantu, Pak. Jadi rakyat itu masyarakat di sana jadi misalnya mau punya kerja itu lihat dulu nih kalendernya. Banjir nggak nih? Nah, kalau banjir oh jangan. Kita jadi bisa cari hari yang lain. Itu salah satu Itu contohnya, salah satu Pak. produk bahwa Betul. Undis itu bermanfaat Nggih. untuk rakyat ya. Iya, nggih. Sehingga minimal itu kalau misalnya kayak kejadian banjir beberapa hari kemarin itu misalnya kita bisa antisipasi harusnya. Lebih-lebih pemerintah pemerintah kota harusnya paham itu, tahu itu, sehingga bisa minimal itu mitigasi lah ya, mitigasi bencana itu terjadi gitu, tidak tiba-tiba brek apa yang menjadi korban seperti sekarang ini. Itu salah satu. Jadi belum lagi mungkin penelitian yang lain-lain ya, banyak ya tentunya Banyak sekali ya. penelitiannya, nggih. Oke, yang lainnya bahwa karena atas dasar itu semua mungkin juga Undip akhirnya berpacu ya toh, bekerja keras sehingga menjadi kampus yang di tingkat nasional, di tingkat Asia, mungkin bahkan dunia tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Betul. Apa prestasi Undip selama ini di peringkat apa dan segala macam sampai tahun Banyak 2020 Pak, yang kemarin? terakhir itu kemarin jurnal kita masuk, banyak yang masuk baik masih tingkat nasional maupun internasional, dan untuk SNPTN sendiri kita masih nomor 2 terbaik, artinya bahwa respon Terbaik di adik-adik, Indonesia. iya, respon adik-adik mahasiswa untuk belajar di Undip itu masih besar. Oke. Nggih. Terus apalagi ada mungkin prestasi peringkat di nasional berapa? Ada Ugreen, UI Green itu Pak, kita juga masuk tiga besar. Kemudian banyak. Yang itu yang peringkat 9 itu apa itu ya kemarin kampus di nasional kalau nggak salah 9 atau Asia itu ya. Oh Asia, sorry, Iya, Asia. Asia, nggih, itu se-Asia. Oleh lembaga Nggih, apa itu yang memberi Nggih. peringkat itu ya. Iya. Itu Asia 9 ya. Kalau di dunia cita-citanya peringkat berapa? 500 besar. 500 besar Nggih, dunia ya. iya. Dari sekian ribu atau juta kampus ya Betul, mungkin ya. iya. Hebat. Itu juga yang membuat peminat Undip setiap tahun luar biasa ya. Satu Betul. kursi direbut oleh misalnya sampai berapa satu kursi Undip itu? Oke, untuk biasanya tuh kita ada dalam 1 tahun itu kurang lebih 10 ribuan ya Pak ya. Itu tapi mulai dari sekolah semua program studi dari S1, vokasi sampai pasca itu kurang lebih 1 tahunnya itu 10 ribu. Untuk program Satu studi angkatan, tertentu bahkan satu kursi mungkin bisa direbut sampai 50 orang. Iya. Bisa ya. Bisa, nggih, iya. Luar biasa. Itu Iya. artinya minat masyarakat luar Betul, biasa. ya, minat mahasiswa untuk calon mahasiswa untuk sekolah di Undip masih besar. Oke. Ke apa ya individu Mbak Utami ini ya mungkin sebagai orang yang dipilih menjadi humas di Undip ini tentu kan bukan orang sembarangan dalam arti ya. Mbak Utami sebagai humas selama ini dengan kemampuan dan timnya itu mungkin sudah membawa Undip menjadi yang seperti sekarang gitu. Di humas sendiri prestasinya apa selama ini? Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2020 itu saya masuk dalam Kasubag. Tahun 2020 ini? Iya. Masuk dalam Kasubag? Oke, Kasubag untuk kategori kepala subag humas, dapat bronze medal sih baik di Jambore PR, Public Relation. Kasubag terbaik. Betul. Di Iya. tingkat apa ini? Nasional Pak. Nasional. PR, ya, Jambore Di seluruh PR. kampus-kampus itu? Iya. Oh, Jambore PR di Iya, seluruh untuk kampus? Indonesia, se-Indonesia. Wih, luar biasa, selamat nih plus ini buat Mbak Utami ini, teman-teman terutama adik-adik mahasiswa ya atau masyarakat umum. Undip memiliki seorang humas yang kemarin baru saja meraih predikat Kasubag Humas terbaik. Iya, kategori bronze medal. Oke, di tingkat nasional dengan Nasional. kampus-kampus yang lain. Nah, ini Iya. artinya membuktikan bahwa divisi humas ini bukan divisi yang asal-asalan gitu ya. Dan Undip saya kira sudah memberi contoh kepada siapapun bahwa pilihlah humas yang terbaik seperti di Undip itu gitu ya. Oke, Mbak Utami mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan? Kalau saya sih ibaratnya kalau prinsip hidup saya apapun itu adalah dalam prinsip saya selalu belajar Pak. Artinya mungkin sesuatu yang sudah kita dapatkan ini tidak membuat kita berhenti sampai di sini. Artinya kita selalu belajar terus. Tidak no one's perfect, nobody's perfect. Tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau saya sih seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Utami atas waktunya, kesempatannya kepada
kami untuk segmen ngobrol santai Jateng Pos TV untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.